Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS mengembangkan arsitektur Islam dan berkelanjutan menggelar visiting lecturer dengan tema Spirit and Passion of Green Building yang dilaksanakan di ruang seminar Pasca Sarjana UMS. Beliau staf pengajar itu menginginkan saya bicara mengenai spirit dan passion tentang bangunan gedung hijau yang disampaikan untuk adik-adik mahasiswa. Jadi saya kira itu poinnya. Nah, waktu ngomong soal spirit and passion, tentu saya bilang untuk spirit kita perlu bicara tentang latar belakang kenapa terus muncul konsep BGH. Kan itu dulu, apa yang melatar belakangnya itu. Dan setelah itu untuk masalah passionnya kita juga harus membicarakan masalah teknik-teknik atau secara scientific approach untuk menjadikan sebuah bangunan itu bisa disebut sebagai green building atau BGH. Ya itu. Kemudian kira-kira aspek apa aja sih Pak yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan semisal berkelanjutan dan lain sebagainya, kira-kira aspek apa aja Pak? Kalau ditanya aspek, apakah boleh saya jawab dengan apa sih definisi green building? Bisa. Ya. Jadi dalam konferensi tentang green building di Paris, insya Allah tahun 2014, itu kita yang hadir itu diminta untuk mendefinisikan green building sebagai apa. Wah, banyak masalah. Akhirnya yang diterima adalah salah satu usulan yang disampaikan oleh seorang saintis dari Swedia, yang CS lady, very smart. Kita sepakat akhirnya setelah dibetulin sana sini bahwa yang disebut green building adalah bangunan atau bangunan gedung hijau adalah bangunan yang sejak tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan, artinya operation maintenance, itu selalu memegang teguh kepada 3 objektif ya, tujuan, misi. Apa itu 3 objektif? Yang pertama adalah mengurangi konsumsi sumber daya alam. Apa aja? Yaitu mengurangi konsumsi energi yang terkait dengan masalah minyak bumi dan sebagainya. Yang kedua juga adalah mengurangi konsumsi air. Yang ketiga adalah mengurangi konsumsi material, ya. Artinya mengurangi konsumsi bukannya konsumsi secara mutlak, artinya kita bisa menggunakan reuse material bekas sehingga secara total bersih itu tidak ada tambah, kira-kira itu. Jadi yang pertama adalah meminimalkan atau mengurangi penggunaan konsumsi sumber daya. Yang kedua, target yang kedua adalah meminimalkan dampak lingkungan. Apa itu dampak lingkungan? Yang pertama adalah bagaimana kita mengelola sampah. Karena sampah itu kalau sampai tidak dikelola dengan baik, itu akan menyebabkan adanya efek-efek negatif. Ya, yang kemudian bukan hanya sampah, tapi juga pengelolaan lahan. Kenapa pengelolaan lahan? Karena lahan yang dikelola, yang kemudian dikonversi, lahan hijau jadi lahan hunian, lahan produksi menjadi lahan produk, itu udah menimbulkan banyak hal. Jadi itu saya kira yang nomor 2 dan itu penting sekali. Yang ketiga adalah apa itu? Yang ketiga adalah menciptakan kualitas udara di dalam ruangan yang sehat dan nyaman. Untuk siapa? Untuk pengguna dan penghuni gedung. Untuk apa itu? Yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan absensi, tingkat kehadiran. Artinya kalau ruangan itu sehat dan nyaman, tentu orangnya akan sehat. Sehingga jarang tidak masuknya. Jadi tingkat absensinya meningkat. Kira-kira begitu.